Selamat malam, teman-teman. Saya kali ini mau menjawab pertanyaan dari Gilang Aditya Rahmat yang bertanya kepada saya melalui komentar posting di grup PHP Indonesia. Beliau bertanya seperti ini, saya sedang belajar tata bahasa dan tata HTML karena masih dasar banget. Saya masih belum paham apa yang dimaksud dengan bootstrap dan kode igniter. Yang saya tahu cuma HTML, PHP, MySQL, barangkali ada yang mau jelasin. Lalu untuk orang yang baru pertama kali mengenal desain web itu sebaiknya apa yang harus dipelajari? Saya pengen belajar dari nol, nggak pengen loncat. Emang kalau loncat gini, Bootstrap dan CI adalah sebuah framework, dimana kalau kita atau bisa dikatakan library, kita sudah memiliki library atau sudah kompleks gitu. Ada pengembang yang membuat perusahaan pengembang ini membuat code ini sudah tersusun, jadi kita hanya menggunakan apa yang sudah mereka kembangkan gitu. Contohnya Bootstrap. Bootstrap itu adalah CSS. Dia memiliki library CSS, JavaScript, dan lain-lain. Dia adalah framework. Jadi dengan Bootstrap kita bisa menggunakannya untuk mendesain website kita tanpa harus membuat komponennya satu persatu. Jika kita menggunakan HTML biasa, setiap tagnya berarti kita harus membuat CSS-nya dulu, terus kita harus ngatur lebar kiri, lebar kanan, atas bawah, tingginya, height-nya berapa, width-nya berapa. Jadi kalau dengan Bootstrap nggak perlu itu lagi. Bukan nggak perlu sih, tapi dipermudah gitu. Kalau di sini mungkin sudah ada namanya grid gitu. Jadi dengan CSS Bootstrap ini, library-nya Bootstrap ini, kita tinggal menggunakan apa yang mereka sudah buat gitu. Jadi dia sudah merangkumnya, jadi kita dipermudah di sini. Mereka menjelaskan bagaimana cara kita menggunakannya. Misalnya kita ingin mengatur lebar website kita bisa menggunakan grid system dari Bootstrap seperti ini. Nah, itu sudah menjelaskan. Nah, jika kita ingin membuat sebagian elemen sebesar 8, middle 8, nah, sebesar ini, maka codingnya seperti ini. Jadi tinggal copy aja gitu. Jadi tinggal seperti apa ya? Tinggal susun aja seperti yang saya bilang, seperti puzzle gitu. Tinggal susun aja. Tetapi tetap kalau kita ingin website kita terlihat lebih baik lagi atau memiliki lain dari yang lain, kita tetap harus kadang harus mengcustom dari apa yang sudah mereka buat juga gitu. Nah, di sini mereka sudah membuat komponennya seperti icon-icon. Jadi kita nggak perlu buat icon satu persatu karena mereka sudah menyediakannya. Jadi kita tinggal memanggilnya aja. Kita download library-nya seperti ini. Nah, download ini dan kita kalau misalnya kita sudah download ini, kita tinggal uh, memasukkan memanggilnya aja gitu. Jadi kita tinggal memakai gitu. Sudah jadi. Dan apa itu tadi CI? CI juga sebuah CI itu juga sebuah salah nggak ketemu deh kalau gitu CI aja. CI adalah sebuah framework juga, tapi kalau ini adalah untuk tampilan CSS, JavaScript atau bisa dibilang ini adalah bagian HTML-nya, berarti ini adalah bagian dari PHP-nya. Ibaratkan PHP itu ibaratkan gimana ya? Itu punya PHP itu seperti bahasa nasional PHP-nya. Nah, kenapa saya katakan itu? Dan framework, ini menurut saya ya, dan framework adalah bahasa daerahnya. Jadi biasanya bahasa daerah itu lebih mudah dipahami. Begitu. Nah, makanya dibuat seperti ini. Dan juga kenapa saya bilang kayak itu? Karena
ada beberapa penulisannya akan ada struktur penulisannya sudah di diperkukuh gitu, lebih baik lah daripada kita menggunakan PHP natif. Seperti contohnya kalau kita menggunakan kode Ignare atau Initer atau uh, Laravel atau framework lainnya, itu biasanya memiliki keamanan yang lebih baik gitu. Dan ini sama seperti tadi, kita tinggal mendownload library-nya dan bisa kita langsung gunakan gitu. Untuk cara menggunakan kode Igniter ini nanti saya buatkan juga tutorialnya, membuat CRUD. Bahkan kalau kita gunakan ini, ada loh orang yang sudah membuat, saya pernah baca artikel juga, kayak CRUD Maker gitu. Jadi CRUD Maker itu jadi kita tinggal buat database-nya aja, CRUD-nya udah jadi gitu. Di run, CRUD-nya udah jadi. Nanti saya juga nge-share-nya juga agar kita tahu sama-sama gitu. Jadi sangat dipermudah lah. Pokoknya framework itu tujuannya untuk mempermudah. Cara menggunakan framework berbeda dengan PHP biasa, yang di mana kita tulis di sana lagi yang munculnya. Misalnya kita nulis di file index, berarti yang muncul di index itu kan. Tetapi kalau di uh, Laravel dan framework lainnya itu ada namanya modul, view, dan controller. Itu. Nanti itu kalau mau belajar itu panjang lagi ceritanya. Makanya sebenarnya kalau untuk pemula, untuk Bang Gilang itu lebih baik memang gunakan PHP dulu. Dan setelah paham dengan PHP-nya, baru masuk ke framework. Karena framework ini dia lebih berstruktur gitu. Kalau PHP biasa itu kita bisa ngakak-ngakali. Kalau ngakak-ngakali jadi satu halaman ya error satu halaman aja gitu kan. Kalau kita masuk ke framework, berarti kita berbicara tentang modul, view, dan controller. Yang mana controller adalah mengontrol dari kayak penyimpanan sintaknya atau menyimpan function-functionnya dan kemudian dipanggil dengan controller dan ditampilkan di view kalau nggak salah ya. Saya coba baca-baca lagi nanti. Ini karena udah malam, saya nggak bisa buat baca-bacanya, dan saya juga nggak bisa buat artikelnya sekarang di blog. Jadi saya buatkan videonya aja dulu. Next, saya akan buat tutorial tentang framework. Dan jika pendapat saya tadi salah, saya hanya men-sharing tentang apa yang saya tahu. Jika memang salah, tolong dibenarkan gitu. Jadi gimana ya, kita saling sharing di sini. Saya share apa yang saya tahu, dan jika memang salah, saya tahu salah saya dan saya bisa perbaiki. Terima kasih. Saya butuh saran dari teman-teman semua untuk menjadi lebih baik. Niat saya membuat video ini adalah untuk men-sharing ilmu saya dan juga menambah teman dan juga mungkin apa yang kita sharing itu ada feedback ke kita dan kita tahu apa sih yang sebenarnya salah dari yang kita lakukan gitu. Jadi juga memperbaiki ilmu yang sudah saya punya, apa yang saya punya, dan saya tahu di mana salah saya gitu. Jadi saya sangat menghargai semua saran. Sekian dulu dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Selamat malam.